Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryaska Eskom Mkom, salah satu dosen tetap di STA Nusantara Setengah Penuh, program studi administrasi perkantoran di 3. Saat ini saya masih dipercaya dalam tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Komputer. Perkenalkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah aplikasi komputer perkantoran dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah aplikasi perkantoran. Mata kuliah aplikasi komputer perkantoran merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada prodi di 3 aplikasi perkantoran dengan bobot 3 SKS yang dilakukan di labor komputer untuk materi praktikum. Setelah mengikuti mata kuliah aplikasi komputer perkantoran, mahasiswa mampu memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office, Google Workspace untuk mendukung produktivitas kerja seperti pengelolaan pengolahan dokumen, data, presentasi, dan kolaborasi digital yang didukung dengan teknologi artificial intelligence atau AI. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mampu menjelaskan konsep dasar aplikasi komputer perkantoran dan peran teknologi informasi dalam dunia perkantoran. Kedua, mengoperasikan aplikasi pengolah kata seperti Word, pengolah angka, Excel, spreadsheet, dan presentasi PowerPoint secara efektif. Ketiga, menerapkan fitur lanjutan seperti melemek, fitur pivot table, dan animasi presentasi dan berkolaborasi menggunakan platform cloud seperti Google Workspace. Keempat, pemanfaatan teknologi artificial intelligence seperti AI dalam konteks administrasi perkantoran dan memahami etika dan keamanan data dalam penggunaan aplikasi perkantoran. Mata kuliah ini dilaksanakan di laboratorium komputer, di mana dalam pengajaran biasanya saya menggunakan beberapa model pembelajaran yang berorientasi pada praktek dan penggunaan keterampilan berlangsung seperti direct interaction, demonstrasi langsung, project based learning, itu di mana mahasiswa diberikan proyek nyata untuk menyelesaikan masalah. Cooperative learning, di mana mahasiswa saya bagi beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas mandiri ataupun kelompok. Adapun referensi dan materi yang digunakan dalam aplikasi komputer perkantoran ada beragam, dari buku, e-book, serta modul praktikum yang saya buat sendiri dalam bentuk cetak dan mencetak. Materi pembelajarannya saya sesuaikan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti saat ini, dengan menggabungkan sistem offline Microsoft Office dan aplikasi perkantoran berbasis cloud seperti Google Workspace dan pemanfaatan artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Grammarly, Excel Analysis Data, PowerPoint Designer, dan Canva, dan tool lainnya. Dalam evaluasi, saya memberikan penilaian berdasarkan kehadiran, sikap, dan perilaku sebesar 10%. Kemudian praktikum, tugas, kuis, serta proyek mandiri atau kelompok sebesar 20%. UTS saya beri 30%, dan terakhir UAS saya beri bobot 40%. Demikian beberapa informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah aplikasi komputer perkantoran untuk mahasiswa program studi di 3 administrasi perkantoran. Dan untuk berikutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, senang sekali pada hari ini, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi di mata kuliah aplikasi komputer perkantoran pertama. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di program studi aplikasi perkantoran. Ya. Pada hari ini kita memasuki pertemuan pertama. Jadi sebelum nanti kita memulai perkuliahan, maka ada beberapa rambu-rambu yang akan Bapak jelaskan. Itu terkait dengan aturan-aturan metode pembelajaran sampai dengan materi yang akan kita bahas sampai satu semester berikutnya. Kita berdoa dulu ya, agar perkuliahan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoanya itu menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai.
Sekarang sebelum kita memulai perkuliahan, karena ini adalah pertemuan pertama, maka Bapak perlu mengenalkan diri terlebih dahulu ya. Kita hari ini perkenalan ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau mau sayang harus kenal. Biar kenal dengan satu sama lain, maka perlu Bapak gambarkan sedikit profil Bapak, profil singkat Bapak ya. Nama Bapak Rizka Eskom. Kemudian sekarang jabatan Bapak di akademik yaitu Kepala Labor Universitas. Kemudian Bapak ditugaskan dimanakan di program studi administrasi perkantoran di 3 ya. Nah, kemudian alamat Bapak di Semeru ya. Kemudian untuk email Bapak ini mohon dicatat kalau perlu ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan Bapak ya. Pendidikan pertama Bapak itu adalah di 3 komputer ya. Dengan jurusan manajemen informatika lulus pada tahun 2005 ya. 2005. Kemudian S1-nya S1 komputer juga ya. Kemudian dengan jurusan sistem informasi lulus pada tahun 2008. Kemudian Bapak melanjutkan lagi S2-nya yaitu juga komputer ya dengan jurusan administrasi sistem informasi lulus pada tahun 2017 gitu ya. Dan yang depannya segalanya masih loading ya. Mudah-mudahan ke depannya Bapak segera bisa melanjutkan studi S3 gitu ya. Itu sekilas tentang profil singkat Bapak. Nah, untuk berikutnya sebelum kita memasuki materi, jadi perlu juga aturan perkuliahan ya. Jadi di sini aturan yang ditetapkan oleh kampus dan juga oleh dosennya. Maka perlu rambu-rambu di dalam proses belajar mengajar. Biar proses belajar mengajarnya ini gambaran dari silabus mata kuliah yang akan kita pelajari. Ya, ini Bapak ringkas saja ya, gambaran besarnya. Untuk lengkapnya nanti ada di rencana pembelajaran semester yaitu RKS yang Bapak bagikan ya. Itu sekilas tentang silabusnya ya. Kemudian untuk aturan penilaian ya, penilaian dalam ini Bapak menetapkan bobot dan aspeknya seperti ini. Bapak menganggap bahwa kita semua ini sekarang itu sudah mendapat nilai A ya, kasih nilai A semua. Tapi di akhirnya kita akan melihat sejauh apakah nilai A itu bisa kita pertahankan atau tidak gitu. Bagaimana cara mempertahankannya? Maka pertahankan aspek ini ya. Yang pertama aspek partisipasinya yang hadir 10% ya, berarti hadir semua ya. Atau tidak kurang dari 75% tadi sesuai aturan. Kemudian mengikuti kuis ya, mengerjakan tugas dan latihan. Ya. Itu nilainya adalah 20% besar ya. Kemudian ujian tugas master ya itu gitu ya. Kemudian KS 40% maka nilainya akan full 100%. Nah, untuk nilai angkanya skalanya seperti ini ya, 80 sampai 100 dapat nilai A dan seterusnya 0 sampai 84 itu dapat E. Oke ya. Jadi usahakan nilainya di range yang pertama ini 80 sampai 100. Tidak susah ya kalau kita mengikuti aspek yang akan dipakai ini. Oke, itu aturan penilaiannya. Sekarang kita masuki kepada tujuan pembelajaran. Kan tujuan pertama ya, untuk pertama hari ini yaitu kita memahami konsep dasar dari komputer ya. Sebelum kita melangkah kepada praktikum, maka kita harus memahami dulu konsep komputer itu seperti apa ya. Kemudian berikutnya memahami apa itu aplikasi komputer perkantoran dan apa itu gunanya, bagaimana bentuk aplikasinya dan bagaimana menggunakannya, untuk apa digunakannya, dan itu ya, itu yang akan kita pelajari. Kemudian apa peran aplikasi komputer dalam dunia perkantoran. Karena kita ini jurusan administrasi perkantoran, maka setelah kita lulus nanti kita pasti akan bergaul dan bekerja di dunia perkantoran. Maka ada yang perlu kita bawa, ya, yang kedua yang perlu kita bekali selain daripada konsep teori yang kita punya, yaitu adalah hard skill ya, samping hard skill seperti ini, itu keterampilan kita adalah mengoperasikan komputer misalnya ya.
Kemudian metode pembelajarannya, metode yang Bapak pakai, itu yang pertama itu metode pembelajaran langsung, itu direct instruction. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, ini proyek based learning, PBL, itu nanti kita akan membuat proyek nyata, nanti untuk menyelesaikan masalahnya. Itu metodenya. Ya, secara ringkasnya seperti ini, yaitu demonstrasi langsung, ada latihan mandiri, proyek nyata, kerja kelompok, dan pendampingan digital. Ya, ini referensi yang kita pakai, nanti bisa dibagikan ini, ya, misalnya kalau ingin di bukunya, apa? Ini misalnya gambaran. Untuk aplikasi pertamanya itu ada modul aplikasi komputer kantoran sekian sampai semua itu yang Bapak buat sendiri, itu nanti Bapak bagikan nanti Bapak share yang non cetak, ya. Jadi Bapak kirim melalui grup kita, grup lokal, ya. Dan juga untuk tambahannya kita boleh mengambil dari yang lain, nanti apakah mau membeli bukunya atau pinjam di perpustakaan secara besar. Kita melakukan pengamatan. Nah, dalam pengamatan ini Bapak akan memutarkan video terkait dengan mata kuliah kita. Sekarang Bapak ingin menanyakan apa yang bisa ketik dari atau kita yang bisa kita lihat dari video tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya, apa yang terpikirkan oleh saudara dari video yang sudah kita tayangkan tadi. Gimana? Ya, silakan. Berarti cara kita dalam bekerja itu selalu terus berubah dengan adanya teknologi. Berarti perubahan itu menjadi lebih baik. Jadi cara dalam bekerja itu menjadi lebih baik. Tadi ya bahwa perkembangan teknologi sekarang ini sudah sangat maju, sudah sangat besar. Jadi kalau dulu kita barang gampang mengetik itu hanya untuk mengetik, ya pakai tangan, mengetik dengan 10 jari misalnya. Tapi sekarang ini sudah digantikan dengan oleh peran teknologi yang lain yang namanya teknologi terbaru yang namanya adalah AI, yaitu artificial intelligence, ya. Sudah dibantu kita jadi asisten kita di dalam menyelesaikan, membuat laporan dan sebagainya macamnya. Nah, di dalam fitur membrane office itu sudah ada fitur AI-nya. Jadi kita nanti di pertemuan di laporan nanti kita akan belajar juga mengkolaborasikan antara yang offline dan juga yang online, ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan yang bagus, ya, secara manual di dalam tersebut, dan juga bagaimana cara membuat laporan yang dibantu dengan memakai tool AI tadi di dalam Microsoft Word yang terintegrasi di Microsoft Office-nya. Oke, selanjutnya dari kita ada yang bisa menjawabnya apa yang terkait dengan definisi komputer secara umum. Apa definisi komputer secara umum? Kita, oke, silakan. Alat yang tidak diperangkat perangkat yang berfungsi untuk mengolah data. Oke, bagus. Ada lagi? Lagi ingin menambahkan? Oke, elektronik. Tadi kita mengolah data, ya. Sama ada elektronik. Bagus. Elektronik. Kemudian tadi mengolah data. Oke, semuanya benar, ya, secara umum. Oke. Kemudian kita lihat apa definisinya. Komputer itu adalah, ya, perangkat elektronik, oke, itu lihat yang disebut elektroniknya. Kemudian dia dapat menerima masukan berupa input, ya, input. Kemudian selanjutnya melakukan pengolahan, jadi ya, pengolahan data, ini namanya proses, ya, proses. Kemudian menghasilkan keluaran atau output berupa informasi, gitu, ya. Itu pengertian komputer secara umum. Itu sudah mewakili semuanya. Kalau kita bicara inputnya, bicara outputnya, maka itu terkait dengan komponen komputer. Oke, kita lanjutkan, ya. Jadi sudah paham, ya. Jadi pada komputer itu secara umum pengertiannya adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, kemudian
Selanjutnya melakukan pengolahan itu proses, kemudian untuk menghasilkan keluaran yaitu berupa informasi. Lalu apa itu sistem? Karena kalau komputer ini kan secara umum tadi ya, komputer secara umum. Maka untuk bisa mengoperasikannya kita perlu yang namanya adalah sistem ya, sistem dari komputernya. Dari gambar di depan ini, menurut kalian sistem komputer itu apa? Sistem komputer itu adalah gabungan dari beberapa komponen. Komponennya ada komponen yang bersifat keras, yang lunak, ya. Orang itu komponen, elemen jadi ya. Kemudian disaling terhubung, dan mereka itu bekerja sama. Tujuannya apa? Untuk menerima input, lalu memproses datanya, kemudian menyimpannya, serta menghasilkan output sesuai dengan kebutuhan dari pengguna atau user tadi. Ya, jadi dari perangkat keras, perangkat lunak dan juga pengguna atau hardware. Itu definisi sistem komputer. Lalu apa itu aplikasi komputer? Aplikasi komputer perkantoran itu adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan penyelesaian matematik ya. Kita lihat ini contoh dari aplikasi perkantoran tadi. Ya kan kita pelajari juga nanti. Yang pertama itu adalah Microsoft Office atau Office saja ya. Word ini yang pertama ini Excel dan Access untuk membuat database Excel ya. Dan selanjutnya ada Word dan sebagainya macamnya. Kemudian ini ada Google Workspace, itu juga sebenarnya nanti kita kolaborasikan. Itu ada Teams, Gmail, Google Drive, Google Meeting. Nanti kita akan belajar bagaimana memanfaatkannya ya. Nah berikutnya ini penjelasan dari sistem tadi Microsoft Office itu yang bersifat desktop dan atau cloud ya. Yang pertama Microsoft Word itu adalah pengolah data ya, data itu kita olah di dalam Microsoft Word dengan laporan. Contohnya apa? Contohnya membuat surat, membuat laporan ya di dalam Microsoft Word. Juga ada Microsoft Excel, yaitu mengolah apa? Mengolah data dan spesifik. Data apa yang diolah? Data kalau tadi mengolah data angka ya. Ini dari data ya. Kemudian kalau untuk Excel ya, mengolah angka. Data-data tadi itu berupa angka. Walaupun sebenarnya ada kata itu juga bisa diolah oleh Excel, tapi tidak sebagus Microsoft Word ya. Kemudian berikutnya ada PowerPoint. Apa yang diolahnya? Untuk apa? MP ini untuk presentasi. Yang lainnya, guna lainnya apa? Untuk animasi video ya. Jadi ya, jarang ya, jangan terpikirkan oleh kita ya. Jarang terpikirkan oleh kita bahwa PowerPoint itu bisa kita jadikan untuk membuat video ya dalam bentuk animasi. Bisa dibuat oleh PowerPoint ya. Ya nanti kita pelajari juga di perkuliahan nanti ya. Dan seterusnya ya ada akses database, stabilitas, email, dan juga yang berbasis cloud ya. Berbasis cloud ini artinya itu yang kita yang online ya. Online yaitu ada Google sendiri, sistemnya slide. Itu sama fungsi dari yang offline tadi ya. Ini contoh aplikasi komputer yang paling sering kita gunakan ya, yang paling sering digunakan yaitu aplikasi pengolah data tadi ini Microsoft Word. Dan juga aplikasi pengolah data angka implisit itu Microsoft Excel. Dan juga aplikasi presentasi itu dan juga untuk membuat animasi itu namanya PowerPoint. Kita lihat ya apa perannya. Jadi aplikasi komputer itu ada tulang punggung administrasi modern sekarang. Makanya kita perlu belajar aplikasi perkantoran karena ini adalah tulang punggung dari administrasinya. Karena
Nah, ide yang kita dapatkan dari bulan ini perlu kita tuangkan ke dalam nanti dalam bentuk hasil, yaitu kita menggunakan aplikasi untuk membuatnya ya, untuk menghemat waktu dalam menentukan tadi membuat laporan, kemudian mengurangi kesalahan, meningkatkan layanan dan pengusahaan tool untuk Excel, Word, Document dapat bekerja lebih efektif dan kompetitif di era digital. Gitu ya, dalam lebih kompetitif, akhirnya kan lebih efektif secara administrasi. Gitu ya. Kemudian sekarang kita diskusi ya. Tadi setelah Bapak jelaskan panjang lebar ya, terkait dengan materi pembelajaran, maka untuk sekarang Bapak ajukan memberikan 3 pertanyaan untuk penanya ya, terkait dengan materi yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan. Siapa yang pertama? Oke, silakan. Ada Mas? Ya, boleh. Bukan nama ya, boleh. Perkenalkan nama saya Nadia, Pak. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan terkait apa perbedaan dari RAM itu kan untuk menyimpan data secara sementara. Nah, Ya. Kalau secara permanen itu perbedaannya apa? Oke, RAM ya, ada perbedaannya ya. Yang habis. Ada perbedaan secara permanen dan sementara ya, permanen dan sementara. Oke, ada lagi? Ya, yang kedua kan? Perkenalkan saya sama Hmm. tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai PKI. Ya, Kemajuan teknologi itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. ya. Mengingat PKI sekarang mungkin bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Itu baik ya. Nah, apakah menurut Bapak diperlukan regulasi untuk PKI? Oke, ini terkait dengan regulasi penggunaan AI ya. Oke, regulasi. Oke, yang terakhir, yang terakhir, jawabannya, silakan. Bagaimana mereka melakukan keamanannya? Oke, data ya, keamanan data, SO ya. Oke. Kemudian itu dia sebagai penyimpanan sementara. Apa yang ini kita lakukan di dalam kegiatan mengolah data, nanti instruksinya itu akan disimpan di memori terlebih dahulu. Kemudian baru diterjemahkan oleh CPU tadi ya. Kemudian berikutnya tentang regulasi ya. Sekarang ini terkait juga dengan mata kuliah kita yang lainnya, yaitu terkait dengan informasi digital ya. Itu ada regulasi di dalam penggunaan teknologi informasi. Itu masuk kepada regulasi terkait dengan apa? IoT ya, itu ada. Cuma sekarang kan ada regulasi baru ya, masalahnya AI tadi. AI itu untuk sekarang ini selagi penggunaan AI itu tidak membuat orang dirugikan, maka tidak masalah ya. Kalau dirugikan, maka sudah ada regulasinya, yaitu ITE tadi sudah termasuk ke dalam undang-undang itu. Kemudian berikutnya terkait dengan teman data ya. Setiap sistem operasi itu sudah dikaji dengan bagaimana datanya. Salah satu keutamaannya bagaimana data paling ringan itu ada yang berbentuk firewall ya, itu dinding api sebenarnya ya. Itu sudah ada keamanan data yang tersendiri. Pertanyaannya itu ya, sebenarnya sudah berdiri. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita refleksi ya. Refleksi ini kita merangkum dari ini. Nanti Bapak ingin melihat untuk melihat apakah penjelasan Bapak dari yang pertama sampai dengan akhir ini ada yang diterima ya, ada output ya yang didapat. Oke, perwakilannya seperti saja boleh terkait dengan penjelasan dari konsep dasar sebelumnya. Yang pertama itu aplikasi komputer dan peran aplikasi komputer. Oke, siapa yang merefleksikan atau mereview dari apa yang telah Bapak sampaikan? Tandanya kalau belum ada ya kita akan mengulang lagi belakang, karena berarti apa yang Bapak bicarakan tadi saya tadi nyangkut di dalam saya memori kita. Nah, jadi apa yang saudara dapatkan dari materi yang Bapak jelaskan tadi dari pertama sampai dengan
Sekarang, oke, pertanyaannya sederhana. Bagaimana konsep dasar komputer itu? Kemudian apa itu aplikasi komputer perkantoran dan bagaimana peran aplikasi komputer dalam dunia perkantoran? Oke, teman, no? Ya, silakan. Perwakilannya boleh. Wah, referensinya. Oke, tekan. Yang nomor berapa? Oh, yang nomor berapa? Terserah Pak. Ini nomor satu aja. Betul ya, beda. Konsep dasar komputer itu kan komputer adalah perangkat elektronik Ya. yang berfungsi untuk mengolah data, begitu menghasilkan data, terus mengolah, memproses dan menghasilkan dari output. Nah, kalau untuk aplikasi komputer perkantoran itu, aplikasi itu kan seperangkat komponen yang membantu komputer itu sendiri untuk bekerja di dunia perkantoran. Nah, kalau untuk peran aplikasi itu sendiri dalam dunia perkantoran itu untuk memudahkan karyawan atau pekerja di sana dalam aplikasi komputer, begitu bisa mempermudah, mempercepat dalam mengolah informasi. Oke, jadi bekerja sama-sama mengucapkan Allah itu dengan Alhamdulillah. Oke, kita sudah berada pada akhir pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih ya atas partisipasinya dalam kuliah ini, dan Bapak juga meminta maaf jikalau ada kata yang salah ucap ya atau yang kemudian Bapak akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.